Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalid Farsa Sriputra dan ini teman saya Farid Muhammad Setiawan dan juga ada Reza Ibrahim di sini. Di sini kami bakal melakukan penjelasan terkait pentingnya demokrasi dan juga politik bebas korupsi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu sama dosen Pak Alif Lukmanul Hakim, SPhil MPhil di Prodi Teknik Industri UI. Nah, jadi kan tadi saya udah sempat mention soal apa sih pentingnya demokrasi. Nah, demokrasi itu sistem pemerintahan yang nempatin rakyat itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di mana dalam sistem ini itu warga negara tuh punya hak yang sama. Nah, buat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Nah, pentingnya demokrasi itu terletak di mana? Terletak pada kemampuannya untuk menjamin kebebasan serta keadilan dan kesetaraan. Nah, demokrasi itu memungkinkan rakyatnya ngontrol pemerintah. Karena di mana ke kebijakan kebijakan publik itu lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, demokrasi itu ada, kalau kalian tahu, buat teman-teman tahu, demokrasi itu adalah demokrasi liberal sama demokrasi Pancasila. Nah, apa sih perbedaannya? Demokrasi secara umum demokrasi itu punya bentuknya tadi ya, salah satu demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal itu beberapa negara tuh nerapin negara-negara barat biasanya itu nerapin demokrasi liberal di mana lebih menekankan pada masyarakatnya itu kebebasan individu, hak asasi manusia, serta minimnya intervensi. Terus eh, namun demokrasi liberal ini seringkali nimbulin kesenjangan sosial karena kebebasan ekonomi yang terlalu luas. Lalu demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia itu tuh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, demokrasi ini tidak hanya menjamin kebebasan, tapi juga menekankan musyawarah keadilan sosial dan gotong royong. Nah, demokrasi Pancasila itu menolak individualisme yang ekstrim dan nekanin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, karena itu demokrasi Pancasila dianggap lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ini sendiri yang menjunjung nilai kebersamaan dan moralitas. Oke, selanjutnya ada politik bebas korupsi. Nah, apa itu politik bebas korupsi? Bebas politik politik bebas korupsi itu adalah sistem politik yang dijalankan berdasarkan kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab. Nah, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun uang rakyat untuk kepentingan pribadi maupun atau kelompok-kelompok tertentu juga. Nah, untuk mewujudkan politik yang bersih ini partai politik atau pejabat-pejabat di negara itu berkomitmen untuk tidak menerima atau memberi suap, tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Nah, kenapa politik bebas korupsi itu penting? Yang pertama, menjamin keadilan dan kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kepercayaan politik terhadap sistem politik dan pemimpin. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperkuat demokrasi Pancasila yang beretika dan bermoral. Yang kelima, menjadi fondasi utama bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Politik tanpa korupsi bukan sekedar cita-cita, tapi keharusan untuk menegakkan demokrasi yang adil, jujur, dan berkeadaban. Jadi demokrasi versus korupsi itu apa ya? Demokrasi sering menghadapi tantangan besar itu. Di korupsi menjadi ancaman lah yang serius untuk demokrasi ini karena bisa merusak kepercayaan rakyat yang banyak lah dan menghambat keadilan. Terus kan di dalam negara demokratis, korupsi itu bisa ngelemahin legitimasi, legitimasi pemerintah, terus juga gerus trustnya rakyat sama nimbulin ketimpangan sosial. Nah, makanya pemberantasan korupsi harus dilakuin secara tegas dan sistematis dengan memperkuat lembaga hukum sama ningkatin kesadaran moral masyarakat. Nah, oke, oke. eh Tadi sudah Lanjut. dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai pengertian dari demokrasi dan juga
apa itu politik versus korupsi. Nah, selanjutnya di dalam demokrasi itu pastinya ada nih namanya musyawarah yang untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah dari penjelasannya, di sini kami akan melakukan simulasi nih. Simulasi terhadap pemilihan pemimpin dengan konsep demokrasi Pancasila berbasis musyawarah. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama itu melatih dari kita-kita semua itu untuk memahami prinsip demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, tujuannya mendorong proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, bukan semata-mata suara terbanyak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama kelompok. Untuk langkah-langkah simulasinya, nanti di sini kami akan mensimulasikan ya, terhadap kedua pemimpin yang akan kita pilih. Calonnya itu ada dua. Kita anggap calon pertama kita sebut calon satu, calon kedua kita sebut calon dua. Lalu nanti dari saya selaku moderator akan memberikan kesempatan dari teman-teman saudara Faris dan saudara Halid untuk memilih nih calon mana yang mereka ingin pilih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung masuk aja ke dalam simulasinya. Pada saat ini, kedua calon telah menyampaikan visi misi mereka berdua secara umum dan publik. Oke, mungkin sekarang kita menggunakan sistem musyawarah yang sederhana. Mungkin yang setuju itu bisa angkat tangan gitu kali ya. Yang memilih calon satu mungkin bisa angkat tangan. Oke, ada suatu suara. Yang memilih calon dua mungkin bisa angkat tangan. Oke, ada satu suara. Ketika kondisi ini mencapai suatu suara yang sama atau tidak ada yang lebih besar dari 50% per satu, maka ini belum mencapai mufakat. Oleh karena itu diperlukan sesi musyawarah, yaitu seperti peserta menyampaikan pendapat dan penilaian terhadap calon berdasarkan kejujuran, kemampuan, dan semangat gotong royong untuk mencapai dari mufakat melalui musyawarah. Mungkin boleh dari saudara Faris atau saudara Halid yang terlebih dahulu untuk menyampaikan nih kayak penilaian kalian kayak gimana sih terhadap calon satu dan calon dua untuk mencapai mufakat. Oke, kenapa saya pilih calon satu itu? Karena dari sistem dia menyampaikan, menginstruksikan, memberikan saran, itu dia turun langsung untuk merangkul yang ada di sebelah-sebelahnya maupun di lingkungannya. Dengan cara tersebut, dia bisa berpotensi menjadi pemimpin bukan sebagai tanda kutip bos. Jadi dia bisa menggiring bawahannya untuk mengikuti langkah dia tanpa adanya tekanan yang ekstrim bahasanya. Nah, dari situ kita bisa apa ya eh, membuatlah si calon satu ini sebagai pemimpin kita yang baik dan apa ya baik dan ya baik dah. Oke, izin masuk ya moderator. Saya izin menyampaikan bagaimana pendapat saya tentang si calon dua ini. Nah, si calon dua ini saya tahu betul bagaimana perjuangan beliau. Beliau ini from zero to hero lah. Dia dia tahu bagaimana rasanya berjuang. Dia tahu bagaimana rasanya di bawah. Pandangan saya terhadap si calon dua, harusnya si calon dua ini bisa mengerti apa yang ada di bawahan-bawahan dia, walaupun tidak seperti si calon satu yang eh, ke turun ke jalan lah ibaratnya, yang turun ke jalan yang merangkul secara langsung. Namun untuk si calon dua ini bisa jadi sebagai motivasi bagi orang-orang yang masih di bawah dia. Dia jadi kayak, oh ternyata dia aja bisa, kenapa saya enggak? Saya si calon dua ini memiliki hal yang bagus lah untuk ditiru gitu. Namun saya setelah saya pikir-pikir kembali dan mendengar pendapat dari Mas Faris,
demokrasi itu sendiri kan yang memperjuangkan rakyat ya, yang memperjuangkan rakyat, yang mendengarkan aspirasi rakyat, apa yang rakyat inginkan, dan rakyat merasa terbantu ataupun ter eh, terangkul lah sama si pemimpin ini. Walau saya jadi agak berpindah haluan ya, saya merasa pemimpin satu ini juga pasti kan naik untuk berani mencalonkan sebagai pemimpin, pasti dia juga salah satu from zero to hero lah. Dia pasti memiliki juga salah satu kualitas itu. Jadi saya sepakat lah untuk mengubah haluan saya ke calon satu gitu, moderator. Oke, setelah diskusi ini, saya sebagai moderator ingin memastikan dulu nih, apakah kita sudah mencapai kesepakatan bersama tentang siapa yang layak menjadi pemimpin, yaitu calon satu? Apakah sudah bisa disepakati nih? Sepakat yuk. Sepakat, Sepakat, moderator. oke. Karena kita sudah mencapai mufakat, calon yang disepakati yaitu calon satu, maka kita bisa menetapkan bahwa calon satu menjadi pemimpin kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk Selamat calon satu. selanjutnya yaitu kita mengucapkan selamat kepada calon satu. Terima kasih calon satu sudah memperjuangkan hak-hak demokrasi kita. Semoga dia menjadi amanah, menjadi pemimpin pemimpin kita. Amin, amin, Amin. Amin, Dan amin. amin. untuk calon dua mungkin bisa menjadi pendukung maupun penjaga dari demokrasi, nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mungkin sekian simulasi dari pemilihan pemimpin dengan konsep demokrasi Pancasila berbasis musyawarah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Dah.